Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah, Kau selalu temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Yakini iman di baru Allah bekerja pada hari ini. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
Kau baik Yesus. Kita akan berdoa. Saya persilakan Ibu Eva akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa Roh-Mu mengalir, melingkupi setiap kami yang memuji Engkau Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau berhenti sampai di sini. Kami mau terus menerima lawatan Tuhan. Kami mau terus menerima sapaan Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini yang akan kami dengar. Urapi hamba-Mu Bapa yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Kami mau dibentuk, kami mau Tuhan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami firman-Mu dan menjadikan kami lebih indah lagi di hadapan-Mu. Pagi hari ini Bapa, kami membuka hati, kami membuka telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini kita kembali bisa beribadah bersama-sama. Memasuki bulan Oktober ya, dan sebentar lagi bulan November. Ya, November. Dan bulan depan kita sudah masuk Desember untuk mempersiapkan Natal. Itu sebabnya tema khotbah pada pagi hari ini bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memasuki hari Natal ya. Biasanya dalam kalender Kristen ini disebut dengan pra-adventus ya, hari-hari menjelang Natal. Nah saudara, tema kita hari ini sudah terpampang di depan ya, bersiaplah Dia datang. Ketika saya mempersiapkan tema ini, saya teringat negara kita akan menjadi tuan rumah Bapak Ibu untuk pertemuan negara-negara G20 ya, Group of 20. Bapak Presiden Jokowi ditunjuk menjadi presidensial dari G20 ini. Saudara, ketika Indonesia dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan G20 ya, G20 meeting pada tanggal 15 November depan, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh negara kita cukup ribet, cukup pelik dan lain sebagainya. Undang-undang untuk persiapan ini dibuat ya, jalan-jalan di Bali dipercantik dan lain sebagainya, bahkan kalau tidak salah jalan tol di atas laut di Bali itu agak sedikit diperpanjang dan lain sebagainya. Yang menarik adalah ada sumbangan sekitar 20 mobil listrik dari mobil Hyundai yang diserahkan kepada pemerintah untuk dipakai antar jemput para pemimpin kepala negara itu. Salah satu pemimpin dunia yang saat ini lagi populer ya, Vladimir Putin yang akan hadir di dalam pertemuan G20 ini juga diundang. Adalah satu kebanggaan ya buat kita, negara kita ini masuk dalam jajaran negara-negara ekonomi terkuat di dunia. Bahkan menurut ranking yang terbaru, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang terkuat, ranking ke-7 di atas Inggris dan beberapa negara Eropa. Sungguh prestasi yang luar biasa dari pemerintahan kita saat ini. Intinya adalah kehadiran para kepala negara ini dipersiapkan dengan luar biasa. Desember adalah juga kedatangan Sang Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Di dalam persiapan kedatangan itu, Natal, maka firman Tuhan yang ingin saya bagikan berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus di dalam peristiwa Natal itu sendiri. Makanya judul kita adalah bersiaplah Dia datang. Ada 3 ayat Bapak Ibu dalam perjanjian lama dan 2 perjanjian lama dan 1 perjanjian baru yang akan kita telusuri, yang akan kita pelajari bagaimana Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk
mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal. Yang pertama, kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 4 ayat 3 sampai yang kelima ya. Saya akan bacakan Yesaya pasal 4 ayat 3, 4 dan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Allah akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ketika saya membacakan teks ini dan kemudian meneliti ya, mengeksplorasi akan makna teks ini, saya menemukan bahwa teks ini berbicara tentang bagaimana Tuhan ya menghendaki agar bangsa Israel mempersiapkan hatinya untuk menyambut kedatangan Sang Mesias itu. Nah, dari teks ini kita akan melihat beberapa hal yang penting Bapak Ibu. Ayat yang ketiga yang berkata begini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saudara, teks ini sebetulnya adalah sebuah ayat yang bersifat metafora, perumpamaan ya, metafora. Metafora dari apa? Metafora dari pembangunan jalan menuju Bait Allah Yerusalem. Saudara, kitab Yesaya itu ditulis oleh Nabi Yesaya selama 50 tahun ya. Selama 50 tahun itu ada 4 pemerintahan raja-raja, Raja Usia, raja beberapa saya agak lupa namanya. Tetapi keempat raja itu, yang terakhir itu Raja Manase. Tapi keempat raja itu adalah raja-raja yang sama sekali bukan dalam kategori raja yang baik, raja-raja yang jahat. Ketidakadilan, negara yang compang-camping, Israel mengalami keterpurukan, itu yang dialami oleh Nabi Yesaya. Bahkan kalau kita belajarkan Alkitab, pada akhir daripada pemerintahan Raja Manase, Yesaya ini dihukum dengan digergaji. Tubuhnya itu dibelah menjadi 2, digergaji. Artinya ini adalah 4 raja yang sama sekali tidak takut akan Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya Bait Allah pun terbengkelai dan tidak terawat dengan baik. Nah, ketika Yesaya menubuatkan akan kedatangan Mesias, kemudian Yesaya berkata, sebelum Mesias itu datang, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Artinya adalah bahwa orang-orang Israel ini oleh Yesaya ya, melalui nubuatan Yesaya tentunya dari Tuhan, untuk mempersiapkan jalan yang lapang, yang nyaman menuju Bait Allah, agar kehadiran Allah di dalam bait itu bisa bertemu dengan umatnya itu dengan leluasa. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata begini, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Nah, teks ini juga sebetulnya merupakan metafora, gambaran dari hati bangsa Israel yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami kecewa, marah karena ketidakadilan para penguasa 4 raja yang jahat itu. Artinya apa sih? Artinya Yesaya ingin mengatakan kepada bangsa Israel pada masa itu, kalau engkau akan menyambut Sang Mesias untuk bagaimana ketemu dengan Mesias itu di Bait Allah, semua ganjalan di dalam hatimu itu bereskan dulu, singkirkan dulu.
Jangan ada kekecewaan, jangan ada kemarahan, jangan ada perasaan-perasaan kok saya diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Nah, hari ini apa aplikasinya buat kita? Apa implikasinya buat kita? Saudara, dua hal yang dikatakan oleh Yesaya ketika kita harus menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama adalah persiapan secara fisik. Alkitab tadi katakan orang Israel disuruh meratakan jalan, membuat jalan di padang gurun. Artinya ini memang mereka diperintahkan untuk melakukan persiapan secara fisik. Bukankah setiap kali Natal kita juga mempersiapkan hal-hal yang secara fisik? Nanti gereja akan didekorasi, dipasang pohon terang, ada beberapa hal yang akan kita persiapkan, pasang tenda di sana. Itu adalah persiapan-persiapan secara fisik. Bahkan mungkin ibu-ibu di rumah udah siap-siap bikin kue kering, ya, jahit baju mungkin. Ini memang adalah sesuatu yang menjadi persiapan umat Tuhan menyambut kedatangan Sang Raja itu. Seperti yang tadi saya katakan ketika Indonesia menjadi tuan rumah gerakan atau grup 20 ya, group of 20, itu secara physically memang dikerjakan semua persiapan, jalan dilapangkan, jalan tol diperpanjang, mobil-mobil disiapkan, apalagi yang datang adalah raja di atas segala raja. Kita harus mempersiapkan. Jadi bukan persoalan apakah ini rohani apa tidak rohani, ini alkitabiah. Menyongsong kelahiran Tuhan ada persiapan. Nah, tetapi Yesaya mengatakan tidak hanya persiapan secara fisik, tapi juga persiapan hati. Maka perbaiki sikap hati kita. Jangan sampai ada rasa marah waktu Natal. Amin Bapak Ibu. Kalau pas Natal itu gesekan, ya, ketidakmengertian, kesalahpahaman, itu sering terjadi. Hanya gara-gara dekorasi misalkan, hanya gara-gara seragam misalkan, hanya gara-gara mungkin hal-hal yang remeh-temeh, itu kadang-kadang membuat kita menjadi jengkel, menjadi marah, menjadi uring-uringan, menjadi enggak nyaman. Hari ini sama katakan buang itu semua. Amin. Ini yang Tuhan mau buat kita. Lembah, ya lembah kan gini, harus ditutup, bukit gunung harus diratakan. Jalan yang berlekok-lekok harus dibikin dataran. Artinya apa? Supaya hati kita itu lapang, hati kita itu dewasa, hati kita itu menjadi lebar. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal bulan depan yang akan kita rayakan. Persiapkan hati kita, perbaiki sikap hati kita. Kalau hari ini ya ada yang sudah merasa enggak nyaman dengan persiapan Natal, hari ini sudah ada merasa uring-uringan dan sebagainya. Yesaya berkata buat Bapak Ibu, hatimu perlu diluruskan gitu loh. Amin. Yang gronjal-gronjal perlu dikepras gitu. Supaya kita nyaman. Supaya kita bisa melakukan sesuatu yang indah buat Tuhan. Ya, makanya jauh-jauh hari, ya, masih sekitar 1 bulan ke depan Natalan, saya sebagai hamba Tuhan ingin sampaikan semua perasaan-perasaan yang jengkel, kalau engkau ingin menyambut Tuhan, itu bereskan. Ganjalan-ganjalan di hati, bereskan. Kenapa? Karena nanti pas kita semakin dekat peristiwa Natal, gesekan itu akan semakin banyak. Persoalannya adalah, hati kita ini cukup lapang apa enggak? Hati kita ini sudah diratakan apa enggak? Atau justru hati kita itu berkelok-kelok, berbukit-bukit. Saudara tahu kan kalau bukit, lembah, kalau lembah itu kan cekung, diisi apapun bisa, jangan sampai diisi dengan kepahitan, kejengkelan, dongkol, gondok dan sebagainya, itu singkirkan. Amin enggak Bapak Ibu? Amin ya. Jadi jangan sampai nanti Natal kita marah-marahan gitu loh. Ini Yesaya bilang singkirkan itu semua, ratakan itu. Saya harap ini bisa diingat terus ya sepanjang persiapan Natal. Lembah harus ditutup, gunung bukit diratakan, ya kan? Tanah yang berlokok-lokok diubah menjadi daratan supaya semua menjadi lapang. Itu yang pertama.
persiapan yang pertama. Perbaiki sikap hati. Yang kedua, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama. Ini persiapan yang kedua untuk menyongsong kedatangan Sang Mesias. Maleakhi 3 ayat pertama berkata begini, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ayat yang kedua, ya setelah Yesaya, kemudian sekitar 200 atau 300 tahun berikutnya Maleakhi oleh Tuhan diberikan firman-Nya yang tercatat di dalam Maleakhi 3 ayat 1 ini, bagaimana bangsa Israel juga harus mempersiapkan kedatangan Sang Mesias, sehingga Maleakhi berkata, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan. Jalan buat siapa? Sama, buat Sang Mesias yang di sini dalam teks ini disebut sebagai malaikat perjanjian. Itu model-model teofani di dalam kebenaran teologis perjanjian lama, ya, penampakan Tuhan yang nampak disebut juga malaikat. Nah, saudara yang terkasih, latar belakang dari kitab Yesaya dan kitab Maleakhi itu beda. Kalau kitab Yesaya tadi adalah ketidakadilan para penguasa, para pejabat yang seenaknya sendiri, yang bikin susah, di dalam Maleakhi ini sebaliknya. Yang bikin masalah itu para imam yang mengabaikan hal-hal yang terkait dengan ibadah. Nah, saudara, kebetulan saya bahas Maleakhi ini ingin memberikan pemahaman di TikTok, di YouTube, di Reels, ada video yang lagi viral, 2 orang pendeta, satu orang Judaism, ya orang agama Yahudi yang membahas tentang perpuluhan. Mereka membahas bahwa perpuluhan itu nggak penting, oleh karena itu kurang kontemporer lah untuk masyarakat zaman sekarang. Saya mau sampaikan, kitab Maleakhi ini justru adalah kitab yang menyerang telak ulu hati dari pandangan Judaism, dari pandangan agama Yahudi. Kenapa? Karena kitab Maleakhi ini membahas 3 hal penting yang diabaikan oleh Judaisme. Pertama, mereka mengizinkan kawin cerai seenaknya, sehingga dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang terakhir, Tuhan benci dengan perceraian. Yang ketiga, para imam itu tidak menata ibadah dengan baik, sehingga korat-karit amburadul model ibadah pada masa kitab Maleakhi. Yang ketiga, para imam itu tidak pernah bayar perpuluhan, sehingga kalau orang-orang Judaism, ya sekarang orang Kristen tuh banyak yang pengen kembali kepada Judaism gitu loh. Ngomongnya harus bahasa Yunani, ya alaihi wasallam, macam-macam lah, saya nggak ngerti. Terus ritual-ritual tertentu kembali kepada ibadah Yahudi, termasuk keengganan untuk bayar perpuluhan. Itu 3 hal yang ditusuk oleh Maleakhi tepat di ujung hati dari pandangan-pandangan Judaism. Nah, kembali kepada teks ini. Dalam kondisi ibadah yang carut marut, dalam kondisi ibadah yang nggak jelas, nggak karu-karuan kayak begini, Tuhan tiba-tiba berkata kepada Maleakhi, persiapkan jalan. Kenapa? Karena sebentar lagi Mesias itu, malaikat perjanjian itu akan datang. Latar belakang seperti yang saya tadi katakan, Bapak Ibu, ya. Itu dilatar belakangi oleh kondisi keimanan bangsa Israel yang tidak percaya akan eksistensi Allah. Mereka itu hampir sama seperti orang ateis. Orang ateis itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi sebelum saya bahas teks yang belakangan, Bapak Ibu kalau
dengar pengajaran Alkitab dari YouTube, dari TikTok, dari Reels, jangan langsung percaya. Karena ada banyak penyesat-penyesat yang masuk melewati media-media sosial itu untuk ngajarin orang-orang Kristen hal-hal yang justru dibenci oleh Tuhan. Ya. Coba perhatikan Maleakhi 2 ayat ke-17 sebelum masuk kepada ayat yang tadi itu. Perhatikan, teksnya berkata begini. Kamu menyusai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusai dia? Dengan cara kamu menyangka, perhatikan ini, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Ini kan kurang ajar sekali. Ini para imam, saudara, yang ngomong kayak begini. Kitab Maleakhi itu memang ditujukan untuk para imam, para pemimpin-pemimpin agama, kalau sekarang disebut agama Yahudi. Kalau dalam perjanjian lama, perjanjian baru disebut dengan Judaism. Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kata para imam-imam itu. Kepada orang-orang yang demikian ia berkenan, atau jika tidak, ini lebih konyol lagi. Di manakah Allah yang menghukum? Di mana Allah yang menghukum? Enggak ada. Jadi para imam itu berbuat seenak hati sendiri gitu loh. Nah, saudara, implikasi buat kita kalau ini sebagai ayat untuk bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Apa? Kita benahi keimanan kita, jangan sampai kita seperti orang-orang Yudaism ini yang berkata, di manakah Allah? Apakah kita nggak pernah berkata begitu? Mungkin pernah. Kenapa? Karena kecewa. Jadi orang Kristen sekian lama, hidupku susah, sakit nggak sembuh-sembuh, ekonomi nggak pulih-pulih, hidupku terombang-ambing, nggak jelas. Kemudian Anda bertanya, di mana Tuhan? Mana yang dikatakan Tuhan itu baik, kok hidup saya buruk terus? Mana yang dikatakan Tuhan itu menolong, kok hidup saya terpuruk terus? Nah, hal-hal yang kayak begini, saudara. Maleakhi kemudian mengingatkan, benahi imanmu. Kalau engkau kecewa dengan Tuhan, engkau kecewa dengan hamba Tuhan, engkau kecewa dengan hal-hal yang ada di dalam gereja, engkau enggak siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal. Bereskan dulu. Amin. Kalau engkau sakit, Tuhan punya rencana kok. Kalau engkau mengalami keterpurukan, Tuhan punya rencana. Kalau engkau mengalami kegagalan, Tuhan punya rencana. Katakan amin. Amin. Jangan sampai engkau berkata, Tuhan di mana? Saudara, seperti yang saya katakan, kalimat yang berkata, di manakah Allah, itu diucapkan para imam. Tentunya imam yang geblek, melayani Tuhan, tapi goblok, tapi bebal, tapi picik, yang tidak tahu di mana adanya Allah. Jangan-jangan nanti kita semua, ketika kita sakit hati, ketika kita jengkel, ketika kita patah hati, terus kita berkata, mana Tuhan? Kok gak nolong saya? Mana Tuhan? Kok gak memberikan saya pertolongan? Kalau engkau masih punya pertanyaan seperti itu, benahi keimananmu sebelum masuk di dalam peristiwa Natal. Yang terakhir, Matius 3 ayat kedua dan yang ketiga. Teks ini berkata begini. Ia berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Sebab dialah yang diucapkan Nabi Yesaya ketika berkata, suara seseorang yang berseru-seru di padang belantara, persiapkan jalan untuk Tuhan, buatlah jalannya lurus. Saudara, yang menarik hati saya adalah kata bertobatlah karena Tuhan sudah dekat. Ini nasihat yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong Natal. Bertobatlah. Apakah kita harus bertobat? Harus, Bapak Ibu. Lahir baru sekali. Pertobatan itu setiap saat di mana kita melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan bertobatlah? Bertobat itu dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan metanoia. Apa artinya metanoia itu? Dua. Yang pertama, berbalik. Berbalik dari cara hidup jahat ke cara hidup yang benar.
Berbalik itu artinya kalau sekarang saya menghadap ke utara misalkan, berbalik berarti saya menghadap ke selatan. Kalau hari ini saya menghadap ke timur, namanya berbalik, kemudian saya menghadap ke barat. Itu makna bertobat. Jadi nggak ada bertobat itu kecil-kecil dulu, proses dulu, enggak. Bertobat itu perubahan radikal, 180 derajat. Jadi kalau ada orang yang ngomong saya bertobat kecil-kecil dulu, jangan percaya, itu bukan konsep Alkitab. Konsep Alkitab pertobatan itu radikal, berubah, berbalik. Dan apa yang berubah, yang bertobat? Cara berpikir, metanoia. Yang kedua, metanoia itu adalah bagaimana perubahan cara kita berpikir. Coba saya ingin ajak saudara untuk melihat Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata pembaharuan budimu itu dalam bahasa Yunaninya disebutkan metanoia, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi artinya menjelang kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal, kita juga perlu harus mengubah cara kita berpikir. Metanoia, kalau kita seringkali berpikir tentang yang jahat, rubah menjadi yang baik. Kita berpikir selalu negatif, prasangka, curiga, rubah menjadi pikiran-pikiran yang positif. Jadi orang Kristen harus dewasa. Amin enggak Bapak Ibu? Kalau pola pikir Anda kerdil, pola pikir Anda gampang tersinggung, pola pikir Anda merasa menjadi korban, pola pikir Anda menjadi sesuatu yang saya ini selalu susah dan sebagainya, engkau enggak siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Rubah pola pikirmu. Dan cara merubah pola pikir ini betul-betul radikal, berbalik 180 derajat. Itu intinya Bapak Ibu, menjelang Natal ya. 3 hal yang harus kita lakukan. Saya berharap kita bisa menghafal, mengingat, merenungkan. 1, berubahlah cara pandang iman kita, berubahlah ya. Seperti yang tadi saya bilang, pola pikir kita, berubahlah keimanan kita. Apabila kita telah siap seperti ini, percayalah, engkau akan menerima sukacita yang luar biasa dalam peristiwa Natal yang sebentar akan kita rayakan. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Haleluya Yesus. Kita pamit berdiri Bapak Ibu.